Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab fikih jilid 1. Kitab fikih yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Rangkuman dari Dr. ADF Gusjo Setiawan, SHSI, SSMA. Ini terdiri dari 4 mazhab: mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mengadakan lebih dari satu sholat berjamaah dalam satu masjid disyariatkan agar dalam suatu masjid dilakukan suatu kali sholat berjamaah untuk satu waktu sholat. Oleh karena itu dimakruhkan apabila sholat berjamaah untuk satu waktu sholat itu dilakukan berulang-ulang kali dari satu jamaah ke jamaah yang lain. Pada penjelasan berikut ini akan kami sampaikan pendapat dari setiap mazhab untuk masalah ini. Menurut mazhab Hanafi, mengadakan sholat fardu berjamaah lebih dari satu kali tidak dimakruhkan bila dilakukan di masjid dekat jalan raya, yaitu masjid yang biasanya tidak memiliki imam atau jamaah tertentu. Sedangkan untuk masjid di permukiman penduduk yang biasanya memiliki imam dan jamaah tentunya, maka tidak dimakruhkan pula apabila dilakukan dengan posisi yang berbeda. Misalnya jamaah pertama mengambil tempat di mihrab, sedangkan jamaah kedua mengambil tempatnya yang jauh dari mihrab. Namun apabila di tempat yang sama maka hukumnya makruh tahrim. Udah. Gini. Sadaqallahul azim. Ya, saya terangin. Jadi itu kan makruh yang ditekankan. Makruh apa tadi? Makruh tahrim. Makruh tahrim itu sama dengan ibaratnya kalau hukum itu sudah pasti. Ya, tidak ada basa-basi, itu yang pertama. Yang kedua kalinya, sholat di masjid itu boleh tidak kita sholat pakai 2 kali kelompok, 3 kali kelompok gitu maksudnya. Umpamanya ada masjid di pinggir jalan, biasanya sholatnya duhur jam berapa biasanya? Duhur jam 12. Jam 12 sholat duhur ya. Terus selesai itu sholat duhur kan paling lama nggak sampai 1 jam kan? Iya. Nggak sampai, paling berapa menit ya, umpamanya 20 menit kan, sudah selesai kan, jamaahnya bubar. Terus nanti boleh nggak ada orang mau bikin jamaah baru, pendatang umpamanya, ada lagi pendatang 1 bis, terus Boleh. dia sholat duhur. Boleh. Nah, Menurut artinya mazhab Hanafi. ya, artinya sholat itu walaupun di masjid mau dibikin berapa kelompok boleh saja. Cuman kalau umpamanya ada lagi orang sholat duhur, pas posisinya sama semuanya, terus tiba-tiba ada orang baru datang dan masih bisa ngikuti, terus bikin kelompok sendiri, boleh nggak? Enggak. Tidak boleh. Kecuali sudah ketinggalan, kita bikin kelompok sendiri, paham? Tapi kalau bikin kelompok lain sendiri, tapi kalau umpamanya berbeda madhab, umpamanya dia lebih yakin, umpamanya satunya umpamanya dalam rangka sholat subuh di masjid itu yang sholat nggak pakai kunut, terus dia datang 1 bis mau pakai kunut, karena kebiasaan di situ nggak pakai kunut, dia mau pakai kunut, boleh nggak kita bikin jamaah lain, kelompok lain? Boleh. Boleh, yang penting tidak menjadi sebuah fitnah permusuhan
wan. Paham? Tapi itu sebuah khilafiyah, perbedaan madhab yang harus kita saling hormati. Terus ada juga, itu kan yang diterangkan madhab Maliki ya. Itu kalau di Hanafi, madhab Hanafi di pinggir masjid-masjid dan pinggir jalan untuk percontohan. Kadang-kadang enggak juga, kadang-kadang di dalam, di luar pinggir jalan juga banyak. Namanya kedatangan orang itu kita tidak tahu. Sama seperti Ampel, jauh nggak dari jalan raya. Orang-orang kadang-kadang bisa silih berganti. Boleh nggak kita bikin rombongan jamaah sendiri? Boleh. Di kampung pun boleh, sebetulnya boleh. Yang dikatakan tidak boleh itu sebuah masjid, umpamanya kayak di sini, masjid umpamanya Al-Marjugiyah, sudah sholat duhur. Terus di situ karena dia tidak cocok dengan imamnya, terus dia membuat aliran sendiri, terus masjidnya dibagi. Kelompok A sama kelompok B sholat duhur dulu ini, besok lagi sholat nanti jarak berapa jam kelompok ini. Nah itu tidak boleh. Haram. Karena itu namanya masjid diror, masjid pemecah belah. Itu masjid gitu itu akhirnya menjadi sebuah fitnah. Itu boleh dihancurkan enggak masjid itu? Boleh. Apa alasannya? Karena udah terpecah belah. Karena terpecah belah dan kadang menjadikan wasilah permusuhan antara umat Islam karena ibadah. Ada nggak contohnya? Masjid boleh dihancurkan. Dulu di zaman Nabi itu ada. Dulu ada orang minta izin bikin masjid. Sebenarnya agak keberatan dulu Nabi. Tapi nggak taunya di sana untuk membuat gerakan permusuhan. Akhirnya sama Nabi suruh hancurkan masjid itu. Itu masjid apa namanya? Diror. Kalau masjid yang untuk permusuhan dan perpecahan itu namanya masjid diror. Boleh dihancur? Pernah dengar? Enggak. Itu yang perlu kalian belajar ilmu fikih itu. Supaya kalian memahami, akhirnya faham. Nanti ada orang menghancurkan masjid. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak bisa ngasih fatwa. Karena apa? Karena tidak pernah belajar ilmu fikih. Ilmu fikih tidak boleh bertentangan dengan ilmu tarikh Nabi. Ilmu sejarah. Tidak boleh bertentangan dengan hadis. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya Mas sama Ning kalau sudah melakukan apa-apa, membuat fatwa, legal standing dalam melakukan apapun, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan tarikh. Al-Quran dan hadis dan tarikh jangan disimpulkan sendiri, harus disimpulkan sesuai yang diinginkan Nabi. Jangan asbabul nuzulnya itu Isra Mi'raj, nanti ayatnya dibikin ilmu tentang bisnis. Kan banyak kadang-kadang orang yang bukan ayatnya dipakai, namanya tidak sesuai dengan asbabul Nah, kalau hadis tidak sesuai dengan asbabul wurudnya juga. Jadi jangan dilogikakan sendiri. Karena kita ikut Nabi, berarti logika kita harus logika Nabi Muhammad. Kalau kita katanya beragama Islam, tapi selanjutnya kita simpulkan sendiri, itu namanya agamanya siapa? Agama sendiri, berarti dia dosa. Faham anakku? Oke, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya Ananda Gusti Ayu Mikailia MH yang biasa dipanggil Ermas G. Mikael MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gus Ermas Gus Jibril.